Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Samia dengan NIM 11912033. Dalam hal ini, video yang saya buat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Perdata. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai surat kuasa. Namun sebelum masuki pada pembahasannya, terlebih dahulu saya sampaikan salam hormat saya kepada Ibu Nur Hakimah SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata. Dan juga salam hormat saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Baik, langsung saja saya masuk pada pembahasan surat kuasa. Surat kuasa kunci segala pintu masuk beracara. Dalam hukum acara perdata, surat kuasa sangat menentukan. Surat kuasa yang kurang cermat membuka peluang lawan melakukan eksepsi dan bisa berujung majelis hakim tidak menerima gugatan. Ibarat memasuki rumah yang punya banyak pintu, seseorang harus membawa kunci yang tepat agar bisa masuk. Jika salah, niat memasuki rumah tak akan terwujud. Nah, kunci penting yang harus dibawa itu dalam hukum acara perdata disebut surat kuasa. Bahkan bagi seorang advokat, pemahaman tentang surat kuasa juga menjadi kunci keberhasilannya dalam menangani perkara di pengadilan. Begitu pentingnya sehingga dalam setiap ujian calon advokat selalu ada soal tentang surat kuasa. Nah, surat kuasa bukan barang baru dalam khasanah hukum perdata Indonesia. Ia sudah ada dan diperkenalkan dalam hukum perdata sejak zaman Belanda. Ketentuan umumnya diatur di dalam BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan aturan khususnya diatur dalam HIR atau RBG. Surat kuasa juga diatur dalam sejumlah surat edaran Mahkamah Agung atau SEMA. Sayangnya, sehingga kini persoalan surat kuasa masih saja muncul di pengadilan, sehingga layak mendapat perhatian saat mengupas hukum acara perdata. Meskipun terkesan sepele, surat kuasa hanya secarik atau beberapa lembar kertas, namun dampaknya relatif besar dalam penanganan perkara. Mengacu pada pasal 1792 BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Kuasa itu bisa diberikan secara tertulis atau secara lisan. Dalam praktiknya, ada beberapa jenis surat kuasa, yakni surat kuasa umum, surat kuasa khusus, dan surat kuasa substitusi. Yang pertama, surat kuasa yang bersifat umum. Menurut pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bertujuan memberi kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa, berupa mengurus harta kekayaan pemberi kuasa dan segala sesuatu yang berkaitan dengan harta kekayaan itu. Titik berat kuasa umum adalah mengurus kepentingan pemberi kuasa secara umum. Kemudian, surat kuasa yang bersifat khusus, yaitu kuasa untuk mengurus kepentingan tertentu, bisa 1, 2, atau beberapa kepentingan sekaligus di depan pengadilan. Kuasa khusus inilah yang dipraktikkan. Penggugat prinsipal atau penerima kuasa harus bisa menunjukkan surat kuasa yang bersifat khusus. Dalam hal ini, hakim selalu memeriksanya. Pada pasal 147 ayat 1 RBG menyebut syarat pokok yaitu berbentuk tertulis atau jika pihak material hadir di muka sidang dapat memberikan kuasa melalui pernyataan lisan. Namun, demikian pada praktiknya
pemberian kuasa secara lisan di hadapan sidang jarang dilakukan dan lebih banyak dihindari, mengingat bahwa hal tersebut dinilai kurang komprehensif dalam menjamin hak-hak kedua belah pihak, baik pemberi kuasa atau penerima kuasa. Kemudian yang ketiga, surat kuasa substitusi. Dalam praktiknya dikenal pula surat kuasa substitusi. Artinya, ada hak yang dapat dimaksudkan dalam pemberian kuasa, yaitu hak substitusi. Sebagaimana diatur dalam pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, intinya hak substitusi memberikan hak bagi penerima kuasa untuk menunjuk pihak lain untuk bertindak sebagai penggantinya. Dalam arti lain, hak substitusi adalah hak yang diberikan oleh pemegang kuasa agar dapat mewakili pemegang kuasa dalam melakukan tindakan. Contohnya, jika seorang pengacara berhalangan menghadiri persidangan di pengadilan, ia dapat mengalihkan kuasa yang telah diberikan kliennya kepada kuasa lain atau pengacara lain. Kemudian selanjutnya, mengenai fungsi dan manfaat surat kuasa. Seperti yang sudah kita bahas, fungsi dan manfaat surat kuasa adalah sebagai suatu bukti pernyataan dari pihak pemberi kuasa bahwa pihak penerima kuasa mempunyai hak dan juga kewajiban untuk melakukan berbagai hal seperti apa yang tertuang di dalam surat kuasa. Selanjutnya, mengenai ciri-ciri yang terdapat dalam surat kuasa. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baku. Artinya, surat kuasa harus disusun dengan bahasa yang baku dan mudah dimengerti. Yang kedua, memiliki isi pernyataan kekuasaan. Surat kuasa harus berisi pernyataan pengalihan kekuasaan ataupun wewenang dari diri sendiri kepada pihak lain untuk melakukan beberapa hal. Yang ketiga, singkat dan jelas. Artinya, bahasa yang tertuang pada surat kuasa harus disusun secara singkat, padat, dan jelas sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, unsur-unsur surat kuasa. Yang pertama, tentunya terdapat data pribadi dari pihak pemberi kuasa. Yang kedua, terdapat data pribadi dari pihak yang diberikan kuasa atau pihak penerima kuasa. Yang ketiga, jenis wewenang dan kausa yang diberikan, serta berbagai batasannya. Terakhir, mengenai berakhirnya kuasa. Pada pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak atau unilateral apabila yang pertama, pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak. Ini berdasarkan pada pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dijelaskan, si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya dan jika ada alasan untuk itu memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya. Poin yang kedua, salah satu pihak meninggal. Ini berdasarkan pada pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dijelaskan, dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa, dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa, dengan meninggalnya, pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa, dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan atau menerima kuasa. Kemudian poin yang terakhir, penerima kuasa melepas kuasa. Ini berdasarkan pada pasal 1817 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dijelaskan bahwa si kuasa dapat membebaskan diri dari kuasanya dengan pemberitahuan penghentian kepada si pemberi kuasa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.